Quran surat Al-An'am ayat 118. Oke. Maka makanlah binatang-binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Tuh, seperti dia mau menertawakan ayat tersebut, teman-teman. Seperti mau menertawakan apa yang telah Allah tetapkan. Kalau mau nyembelih ayam, bukan pakai basmalah. Loh, minta maaf. Hampuranya ayam. Hampura. Apakah ayam memaafkan? Maaf Anda, Pak Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu perihal Syaiful Karim. Syaiful Karim ini setelah saya simak-simak, memang kemarin saya sudah menyimak beberapa video dia, di mana dia menafsirkan atau menerjemahkan Al-Quran dengan seenak jidat dia. Apa itu? Yaitu tentang surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah itu katanya bukan kiamat, tetapi si pembaca perempuan. Jadi bikin geli ya teman-teman, dimana dia tidak bisa membedakan antara Al-Qari'ah dengan Al-Qari'ah. Ada perbedaan di situ, yaitu antara Ain dan Hamzah. Ya, dia mengaku atau diakui serta dipercayai oleh beberapa jemaahnya kalau dia adalah seorang kiai, tetapi pada kenyataannya dia menerjemahkan Al-Quran seenak jidat dia. Seolah-olah bahasa Al-Quran ini, bahasa Arab ini adalah bahasa yang masih baru bahasa ini. Jadi dia menerjemahkan seenak jidat dia. Kita harus mengikuti salafus soleh, orang-orang yang sudah menerjemahkan, orang-orang yang menafsirkan, orang yang memberikan pemahamannya kepada Al-Quran. Kita tidak perlu lagi mengotak-atik, merubah-rubah, atau malah merombak-rombak makna dari Al-Quran tersebut. Seperti apa yang dilakukan oleh si Karim ini. Ya. Si Karim ini seenak jidat dia merombak-rombak Al-Quran. Satu lagi yang paling membuat saya panas, yaitu video yang saya upload sebelum video ini, ketika dia membahas suatu hadis, yaitu larangan untuk seorang muslim membuat patung, membuat lukisan, gambar-gambar. Lalu dia mengkritisinya, saya mau membuat patung di rumah. Ya, katanya kalau ada patung di rumah tidak ada malaikat yang masuk. Bukan begitu maksudnya Pak Karim. Bukan malaikat pencabut nyawa, bukan malaikat Israel yang masuk ke rumah, tetapi malaikat rahmat. Begitu. Enggak kalau ini. Semua malaikat biar gak masuk katanya. Pemahaman apa-apaan ini ya Allah. Dan di sini dia juga memberikan pemahamannya yang ngalur ngidul tidak jelas, yang dimana lagi-lagi dia menafsirkan Al-Quran dengan seenak jidat dia mengenai hukum menyembelih binatang. Mari kita langsung simak seperti apa kedunguan si Karim ini. Quran surat Al-An'am ayat 118. Maka makanlah binatang-binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Ketawa dia. Ketawanya kayak ngenyek gitu ya. Coba kita ulang lagi. Seperti apa mulutnya ketika dia seolah-olah siapa sih Allah ini? So yes gitu. Coba. Quran surat Al-An'am ayat 118. Oke. Maka makanlah binatang-binatang yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Tuh. Jika kamu beriman kepada tanda-tandanya. Tuh. Seperti dia mau menertawakan ayat tersebut, teman-teman. Seperti mau menertawakan apa yang telah Allah tetapkan. Padahal di situ jelas ulama-ulama sudah memberikan pendapat kalau hal itu, di mana kita kalau ingin memakan hewan ternak ataupun hewan buruan harus menyebut Bismillahirrahmanirrahim, bukan malah menertawakan seperti dia. Apa yang dia bilang tadi? Ketawa sinis dia. Na'udzubillah. Coba lanjut dulu. Apa yang kalian lakukan selama ini? Apa? Memotong hewan dengan membaca basmalah? Iya. Sakit nggak hewan? Tidak sakit. Saya mau nanya, hewan yang disembelih pengen hidup nggak? Apakah sakit apabila di saat disembelih? Di sini si Karim ini tidak tahu bagaimana tata cara menyembelih binatang. Ya, apakah selama ini si Karim ini vegetarian, nggak pernah makan daging, nggak pernah makan telur, nggak pernah makan apa? Telur itu pengen netas ya, Karim ya. Kalau Anda pernah makan telur, apakah kamu nggak mau telur itu menetas? Ya Allah. Ayam mau disembelih, katanya ayam itu mau hidup, jangan disakiti, jangan disembelih. Allah memberikan aturan, tata cara untuk menyembelih binatang, untuk kita konsumsi, untuk memberikan energi kepada tubuh kita. Enggak kalau ini tertawa sinis. Apa-apaan Karim ini. Lanjut dulu. Maksudnya mau kemana dia? Sakit nggak? Ya sakit lah. Hewan yang disembelih makhluk hidup bukan? Hidup. Sama nggak dengan kalian? Nggak ada ras-rasan.
Ya Allah, gak ada rasa-rasan. Saya curiga bahwa orang ini memiliki misi tertentu, teman-teman. Memiliki tujuan tertentu. Di mana memang isi ceramah-ceramah dia ini, kiai ini, katanya dia kiai, isinya yaitu membantah Al-Quran dan Al-Hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan izin, memberikan petunjuk bagaimana kalau kita diperbolehkan memakan binatang-binatang. Ada kriterianya. Binatang-binatang yang bertaring tidak boleh dimakan. Binatang yang begini jangan dimakan dan lain sebagainya. Dan begitu pun di dalam tata cara menyembelih ini kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu selain menyebut basmalah ketika hendak mau memotong hewan tersebut, kita juga diharuskan untuk mempertajam pisau yang mau kita gunakan. Agar apa? Ketika sekali tarik, sekali kita potong lehernya, proses pemotongan tersebut tidak menyiksa si binatang itu. Ada tata caranya Pak Karim. Tidak sembarangan. Berbeda halnya apabila si binatang dipukul pakai palu, kepalanya dipukul. Itu sudah sama halnya menyiksa duluan. Ini pokoknya video orang ini, ceramah-ceramah orang ini memperselisihi Al-Quran dan Al-Hadis. Lanjut dulu. Kalau mau nyembelih ayam, bukan pakai basmalah. Loh, Minta maaf. tolol. Kalau ayam mau disembelih, hampuranya ayam. Hampura. Apakah ayam memaafkan? Maaf Anda, Pak Karim. Anda membuat ajaran baru. Ini sama seperti Panji Gumilang, teman-teman. Di mana dia ini memberikan ajaran-ajaran baru, tata cara baru di dalam beragama. Menafsirkan Al-Quran seenak jidat. Mendefinisikan perintah Allah seenak jidat. Bahkan bukan mendefinisikan, bukan menerjemahkan, bukan menafsirkan, tetapi mengobok-obok. Memberikan statement-statement yang sesat, menyesatkan. Dan apakah orang seperti ini patut kita diamkan? Dia sejatinya telah menista agama. Dia sejatinya telah memperolok-olok ajaran. Dia sejatinya telah memberikan ajaran-ajaran yang berbahaya terhadap anak cucu kita di masa depan. Bagaimana kalau ajaran dia ini diterima oleh kalangan awam dan dianggap suatu ajaran baru, tetapi pada kenyataannya dia memperselisih Al-Quran? Na'udzubillah min dzalik. Jadi di sini teman-teman, apabila kita menjumpai orang model seperti ini, melihat manusia seperti ini, kita bukan diam. Tidak dibenarkan kita diam apabila melihat orang seperti ini. Wajib bagi kita untuk meluruskan syubhatnya, menentang apa yang berusaha dia ajarkan kepada orang-orang milenial. Takutnya doktrin-doktrin yang mau dia sampaikan, yang mau dia tebarkan, tidak jauh berbeda dengan Panji Gumilang. Yang dimana ajaran Panji Gumilang itu sangat-sangat menyimpang dari ajaran syariat, baik dari keempat mazhab, bahkan dia membuat mazhab sendiri. Dan sampai sekarang ajaran sesat Panji Gumilang apakah stop? Tidak. Di Al Zaitun sana, ajaran Panji Gumilang ini masih berlangsung. Faham-faham yang mau dia sebarkan masih berjalan di sana. Bahkan mereka ini masih berusaha bagaimana agar Panji Gumilang ini bisa lepas dari hukum, bisa keluar dari jeratan hukum. Agar apa? Agar ajarannya berlanjut. Dan tidak jauh berbeda dengan ini, si Karim ini. Si Karim ini cepat atau lambat, kalau dia tidak diringkus juga oleh yang berwenang, terutama MUI. MUI wajib untuk menggerbek orang ini. Wajib untuk mengadili orang seperti ini. Tugas kita sebagai orang yang punya masa, memviralkan. Agar orang tahu, agar orang melihat. Nih, ada orang yang menyesatkan. Tugas berikutnya apa? Orang yang memiliki wewenang. Seperti Departemen Agama. Ya, terus seperti MUI. Ormas-ormas yang memiliki power. Itu yang perlu menindak orang seperti ini. Bukan diam saja. Ini namanya apabila orang mendiamkan hal ini. Itu sama halnya kita acuh terhadap agama. Sehingga apa? Orang-orang seperti ini akan merasa aman, akan merasa damai, dan dia akan terus-menerus memberikan faham-faham nyelenehnya. Sehingga apa? Nanti muncul sekte-sekte sesat. Dan ini berbahaya, teman-teman. Oke, mungkin itu saja, teman-teman. Nanti kita akan bahas beberapa video penyimpangan dia yang lain, yang dimana jauh-jauh lebih parah dari hal ini.